Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ore. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kebaikan, kemurahan Tuhan yang kami masih rasakan sampai saat ini. Kami boleh berkumpul kembali dan kami mau beribadah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dengan kami sukacita agar kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka.
Tetapi Petrus berkata, Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Dua Timotius 1 ayat 14. 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 2 Timotius 1 ayat 14 bunyinya, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Terima kasih. God bless you. Bye. 2 Timotius pasal 1 ayat 14 bunyinya, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. 2 Timotius 1 ayat 14 bunyinya, Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amin. Ayat 9 terdapat dari 2 Timotius 1 ayat 14 bunyinya, peliharalah harta yang
dipercayakan ya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam dalam kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah teman-teman. Hari ini saya mau hafal 2 2 Timotius 1 ayat 14. ayat 14. Peliharalah harta yang indah harta dan indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Memang Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, saya menghafal lalu 2 Timotius 1 ayat 14. 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Terima kasih dah. Teman-teman, sekarang saya mau menghafalkan ayat hafalan minggu lalu terambil dalam 2 Timotius 1 ayat 14. Bunyinya, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, sekarang saya menghafalkan hafalan minggu lalu yang terdapat dalam 2 Timotius 1 ayat 14. Bunyinya, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Teman-teman, sekarang saya mau menghafalkan ayat hafalan minggu lalu yang terdapat dari 2 Timotius 1:14. Bunyinya, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Dadah teman-teman, Yesus memberkati. Teman-teman, kali ini saya akan menghafalkan ayat hafal minggu lalu yang terletak di 2 Timotius 1 ayat 14. Bunyinya, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Oke teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai teman-teman, saya akan menghafal hafalan minggu lalu yang terdapat di 2 Timotius pasal 1 ayat 14. Bunyinya, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kamu oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom. 2 Timotius 1 ayat 14. Bunyinya, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Wah, adik-adik, kita sudah melihat cerita firman Tuhan. Pastinya ceritanya sangat seru. Nah, diceritakan bahwa ada seorang lumpuh yang tiap hari harus diangkat dan diletakkan di dekat bait Allah. Nah, Kak Esther, orang lumpuh itu tiap hari diletakkan di depan bait Allah untuk apa, Kak Esther? Apakah dia untuk berdoa? Tidak, Kakak, bukan untuk berdoa, tapi orang lumpuh ini mengharapkan belas kasihan daripada orang-orang yang lewat dan mengharapkan orang-orang yang lewat memberikan uang. Makanya kita akan di dekat pintu gerbang bait Allah, Kakak. Oh, kasihan sekali
dia Kakak Esther? Iya, Kakak Monica. Oh, iya Kakak Esther. Makanya pada saat Petrus dan Yohanes lewat di depan orang lumpuh itu, dia berharap bahwa Petrus dan Yohanes bisa memberikan dia uang. Betul sekali Kakak Monica. Tetapi Petrus dan Yohanes tidak memberikan uang sama seperti yang orang tua itu harapkan. Tetapi ada satu hal yang Petrus dan Yohanes lakukan, yaitu berdoa dengan kuasa daripada Tuhan. Mereka berdoa untuk kesembuhan orang lumpuh itu, dan pada akhirnya kaki orang lumpuh itu bisa berdiri, bisa berjalan, dan bahkan bisa berlari. Dia melompat-lompat dengan gembira. Kenapa? Dia sudah berjalan sendiri, dia sudah bisa. Dia tidak lagi, dia tidak lagi. Keluarga saya Kakak Esther. Sangat Kakak. Bahkan dia tidak lagi membutuhkan orang lain tuh menggendong dia, harus pindah ke suatu tempat ke tempat lain karena kakinya sudah sembuh. Wow, luar biasa. Iya adik-adik, kita sama-sama belajar dari firman Tuhan dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sangat sayang kepada kita semua. Dan pada saat kita berdoa dan kita meminta kepada Tuhan Yesus itu sanggup, mampu memberikan lebih daripada apa yang kita berdoa dan kita minta. Bahkan apa yang kita harapkan dan kita butuhkan, Tuhan Yesus itu mampu memberikan lebih daripada itu. Iya adik-adik, dan kita juga belajar bersama-sama dari kisah orang lumpuh tadi. Ya, ketika orang lumpuh ini sudah mengalami kesembuhan, sudah mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan, orang lumpuh ini tak lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dia sangat gembira, dia sangat bersyukur karena dia telah mengalami kesembuhan dari Tuhan. Nah adik-adik, dalam kehidupan kita pun kita semua sama-sama belajar. Ketika kita menerima kebaikan daripada Tuhan, jangan lupa untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Ayat hafalan kita minggu ini terdapat di 1 Korintus pasal 2 ayat 9 bagian B. Bunyinya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jangan lupa dihafal dan kirim di nomor di bawah ini. Paling lambat hari Kamis. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai, tapi kita tak lupa untuk berdoa. Semua duduk yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, dan kami mau Tuhan untuk kami terus belajar bersyukur kepada Engkau, dan kami mau belajar Tuhan bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau mampu Tuhan memberikan lebih dari apa yang kami butuhkan dan harapkan Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu kami rasakan. Berkati kami semua, adik-adik di rumah, Tuhan sertai juga. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa.